kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru BK, wali kelas, serta Bapak dan Ibu semuanya, orang tua siswa yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah SWT, alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua juga dalam kondisi sehat seluruhnya, keluarga kita, anak-anak kita semua yang di rumah ataupun yang sedang belajar di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Pada kesempatan sosialisasi ini saya tidak menambahkan mukadimah, tadi sudah dari MC, saya langsung saja. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mulai saya perkenalkan diri dulu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang belum pernah ketemu kepala sekolahnya, gurunya, karena pengalaman ada beberapa siswa dari pertama masuk sampai lulus, nah, itu orang tuanya nggak tahu kepala sekolah yang mana, gurunya yang mana, nggak tahu. Nah, kesempatan ini dalam sosialisasi ini sekaligus perkenalkan, saya Lapan Karyadi, Kepala SMA 2 Tanjung Pinang, baru beberapa tahun. Kemudian di sebelah kiri saya itu Pak Marianto, Wakil Bidang Kesiswaan yang terkait dengan pembinaan siswa berkaitan dengan tata tertib sekolah. Di sebelah kiri lagi ada MC-nya tadi, itu Pak Saparudin. Ini MC andalan SMA 2 Tanjung Pinang, Bapak Ibu. Nanti kalau ada hajatan apa boleh diundang. Mantap, Bapak Ibu. Kemudian sebelah kanan saya Bu Korsinta, itu Wakil Bidang Kurikulum yang hari ini berkepentingan langsung dengan Bapak Ibu terkait dengan nanti pembelajaran putra putri Bapak Ibu. Sudah ada Pak Suwandi, guru BK, dan ibu-ibu yang lain wali kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, kesempatan sosialisasi ini yang paling utama adalah untuk silaturahim kita antara orang tua dan sekolah, Bapak Ibu guru di SMA 2 Tanjung Pinang, itu yang utama. Kemudian nanti yang lainnya itu terkait dengan kelangsungan belajar putra putri Bapak Ibu semuanya. Karena untuk putra putri Bapak Ibu yang kelas 10 ini itu adalah angkatan pertama penerapan kurikulum merdeka di SMA 2 Tanjung Pinang. Jadi angkatan pertama berarti belum ada contoh, belum ada kesimpulan apapun yang bisa kita tiru bagaimana triknya dan seterusnya. Makanya untuk sementara dalam hal kurikulumnya nanti pada saat naik kelas 11 ya, kalau sekarang masih seperti biasa, jadi ada pembelajaran biasa, kemudian ada Bapak Ibu tahu, kemudian ada proyeknya dan lain-lain. Nah, untuk pelaksanaan proyek kemarin ada 2 minggu itu tidak belajar mapel sama sekali. Jadi hanya belajar bagaimana mempersiapkan suatu kegiatan, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan hasilnya cukup mengembirakan. Untuk semester 2 juga masih tetap berjalan proyeknya. Kemarin 1 proyek, ini ada 2 proyek. Jadi bedanya dengan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12 kakak kelasnya, di kelas 10 itu ada proyek. Kelas 11 12 tidak ada proyek. Proyek ini berkaitan dengan penanaman dan pemberian bekal pengalaman yang nanti bisa menambah istilahnya soft skill mereka untuk ke jenjang yang lebih tinggi, mulai dari perguruan tinggi bahkan nanti sampai lulus di dunia kerja. Jadi mereka dibekali dengan pengetahuan mengenai namanya proyek belajar Pancasila. Kalau di kurikulum merdeka istilahnya itu.
pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sosialisasi kali ini itu sebetulnya sederhana, tapi kami tetap harus menyampaikan ke Bapak Ibu secara langsung di hadapan kita berhadapan sini, tidak bisa melalui WA grup kelas ataupun langsung wali kelas, tapi kita perlu tahu secara langsung, secara formal bahwa pertemuan sosialisasi seperti ini memang tuntutan dari kementerian bahwa sekolah wajib mensosialisasikan, kalau kepada siswa sudah pasti, kepada orang tua. Karena Bapak Ibu, saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu masih punya mindset nanti naik kelas 11 anak saya masuk jurusan IPA, pasti seperti itu, jurusan IPS atau mungkin jurusan bahasa. Jadi pemahamannya masih seperti itu. Tapi untuk anak kita yang kelas 10 sekarang, fasenya nanti kelas 10 namanya fase E, masuk kelas 11 dan 12 itu satu fase F saja. Pada saat naik ke fase F atau naik kelas 11 ya, itu yang perlu Bapak dan Ibu ketahui sekarang ini adalah tidak ada lagi namanya penjurusan, tidak ada lagi jurusan IPA, tidak ada lagi jurusan IPS, bahasa apa lagi. Nah, seperti itu ya. Itu pertama, itu poin pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk anak kita yang kelas 10. Kalau kelas 11 12 masih ikut tradisi lama. Nah, jadi pertama tidak ada penjurusan. Pak, anak saya kemarin masuk SMA 2 lewat jalur bahasa. Nah, berarti ya rezeki anak Bapak Ibu lah. Digunakan jalur tapi sebetulnya itu nggak perlu bahasa gitu. Nanti yang masuk lewat jalur bahasa ya bebas nanti pilih mata pelajaran apa. Gantinya jurusan IPA, IPS dan lainnya, gantinya adalah memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya saja. Mungkin nanti secara lengkap mata pelajaran yang umum, yang utama apa, mata pelajaran kuliah apa. Yang jelas nanti di kelas 11 itu pelajaran pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah ya. Sejarah itu semua dapat. Nah, pada saat menjurus nanti, mungkin pada saat mau kuliah nanti, mau kedokteran atau teknik atau farmasi dan lain-lain, itu perlu didukung oleh mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan minatnya. Jadi ada mata pelajaran umum sekitar 8 ya, 8 atau 9? 8 ya, 8 9 ya. Ada mata pelajaran umum, itu tadi sebutkan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, sejarah, penjas, nah, ya, seni budaya. Itu semua siswa ambil. Matematika juga, matematika wajib kalau dulu. Mungkin yang punya anak kelas 11, 12 ada namanya matematika wajib. Itu semua dapat. Kemudian nanti karena tidak ada lagi penjurusan, kalau dulu kan ada dibuka jurusan IPA, IPS, dia tak mau tahu nanti mau kemana, itu tak dipikir. Yang penting saya pilih IPA, saya mau IPA. Tak bisa matematika pun maksa juga masuk IPA. Ya. Kalau ditaruh di jurusan IPS agak gengsinya turun sedikit, perasaan dia, ya, perasaan anak-anak seperti itu. Nah, di bahasa kebetulan kalau dia SMA 2 jurusan bahasa justru nilainya lebih tinggi dibanding jurusan IPA dan IPS. Nah, jadi anaknya kayaknya lebih mahir yang di jurusan bahasa karena sesuai dengan minatnya. Gantinya jurusan itu, jadi anak-anak kan milihnya pokoknya IPA Pak, saya tak mau IPS. Ada yang memang pengen IPS, saya nggak bisa IPA Pak, fisika saya nggak bisa, matematika nggak bisa. Tapi matematika tetap belajar. Mau jurusan apapun, matematikanya tetap ada, nggak boleh dihilangkan. Karena itu untuk membangun pola pikir, membangun logika dalam pengambilan keputusan dan pola berpikir dalam berbagai bidang. Bukan matematika.
Jadi sekarang pola pikirnya ini agak dibalik. Kalau dulu pilih IPA, nanti terserah lah, mau kedokteran, mau teknik, mau fakultas hukum, pokoknya sekarang IPA aja dulu. Sekarang sudah mulai agak dirubah. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua dan siswa mulai memikirkan nanti setelah lepas SMA mau masuk kemana. Orang tua menghendaki anaknya kedokteran, tak usah dokteran lah, mungkin farmasi, teknik lingkungan, atau yang lain-lain yang basicnya mirip-mirip dengan kedokteran. Nah, kalau tujuannya ke sana, Bapak Ibu pengen ke sana, anaknya pun minat ke sana, maka mata pelajaran pendukungnya itu ada biologi dan kimia. Jadi milihnya nanti milih mata pelajaran biologi kimia. Pak, kalau saya mau ke kedokteran kan belum tentu juga bisa masuk kedokteran, ya kan? Mungkin seleksinya terlalu ketat. Kalau mau ke swasta bayarnya mahal. Berarti ada alternatif, dua pelajaran lagi, ekonomi atau sosiologi. Jadi yang ekonomi basisnya mungkin manajemen, akuntansi dan lain-lain. Terus yang sosiologi bisa ke fakultas hukum. Karena kenyataannya Bapak Ibu, anak-anak yang di SMA-nya jurusan IPA yang tahun lepas ya, jurusan IPA, tahu-tahu kuliahnya manajemen, fakultas hukum, kemudian ada yang akuntansi. Nah, macam mana? Fisika, kimia, biologinya dilarikan kemana? Nggak kepake sama sekali. Nah sekarang daripada belajarnya 4 yang berbasis IPA, matematika, fisika, kimia, biologi, nanti tinggal disortir aja. Kalau mau kedokteran, cari aja yang dekat-dekat itu ya biologi, kimia. Pak, anak saya atau mungkin muridnya, Pak, kita ikut kayaknya ke teknik aja lah. Teknik, berbagai macam teknik ya. Kalau teknik itu yang kuat harus matematika tingkat lanjut, matematika peminatan plus fisika. Itu kok ke teknik, mapel pendukungnya itu. Jadi dibalik sekarang, mau kemana nanti bekal pengetahuannya apa yang diperlukan. Kalau dulu kan yang penting IPA, nah nantilah, gitu kan. Sekarang agak dibalik, paling tidak mulai sekarang sudah punya ancang-ancang nanti setelah lulus SMA mau kemana. Jadi mata pelajarannya nanti memilih, tidak semua diambil. Kalau kemarin kan yang IPA itu semua diambil fisika, kimia, biologi, matematika. Nah itu ya bikin apa ya istilahnya, untuk anak yang sedang-sedang bisa bikin puyeng gitu ya. Apalagi nanti setelah kuliah ambil teknik informatika ataupun teknik komputer, nah itu semuanya berbasis matematika dan fisika, dan itu sangat rumit ya. Kalau nggak dibekali dari SMA susah. Bekal utamanya sebetulnya matematika. Kalau untuk sains ya, untuk sains itu semuanya berbekal matematika, baik yang IPA maupun IPS itu matematika. Modalnya itu. Jadi informasi dari sosialisasi ini yang utama itu tadi Bapak Ibu. Yang jelas untuk putra putri Bapak Ibu, tidak ada lagi permintaan nanti jurusan IPA, jurusan IPS, tidak ada lagi. Yang ada adalah memilih pelajaran sesuai dengan minatnya apa. Nah, kan ada juga yang minat biologi, fisikanya tak mau. Ada yang minatnya, saya suka fisika aja lah Pak, biologi apa-apa saya tak mau. Jadi nanti ada pilihannya situ. Jadi nanti sekolah pada prinsipnya sesuai aturan kurikulum, setiap siswa bebas memilih. Kalau bebas memilih, kami Bapak Ibu guru yang telentang telungkup bebas memilih 600 anak, kelasnya tak cukup, begitu milih salah satu semua milih, ada guru nanti yang tak ngajar sama sekali. Pak, saya pilih biologi, semua biologi, yang guru fisika nganggur.
Nah, nganggur nggak ada jam berarti tunjangan tak dapat. Nah, efeknya ke sana. Terus nanti ada juga pilihan bahasa Korea atau bahasa Mandarin. Ya prinsipnya boleh memilih, tapi kami gurunya tak punya, macam mana? Nah, jadi kami nanti atur sedemikian rupa. Ada beberapa pilihan menu, misalnya menu 1 khusus yang mau kedokteran, farmasi, teknik lingkungan, yang biologi dan seterusnya. Itu mapel utamanya yang dipilih adalah biologi, kimia, cadangannya sosiologi, ekonomi. Kenapa ada sosiologi? Ya kalau lepas kedokteran, lepas farmasi masih bisa masuk fakultas hukum, manajemen. Ya. Kalaupun betul-betul di kedokteran, ekonominya juga masih berguna. Ya. Siapa tahu nggak jadi dokter tapi malah jadi kepala dokter, kepala rumah sakit, kan perlu manajemen juga. Ya. Nah, seperti itu contoh sekilas saja. Nanti ada beberapa paket, Bu Sinta yang menjelaskan. Saya hanya menggambarkan sekilas pelajaran apa yang harus dipilih sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk sampai kepada pemilihan menu nanti, itu dasarnya dari angket pemilihan kesukaan minatnya apa, kemudian dilihat juga dari nilai rapot semester 1 dan 2. Yang ketiga ini yang kami belum bisa pastikan, itu menggunakan tes minat bakat. Tes minat bakat sekolah tidak punya kemampuan untuk itu harus ada lembaga tersendiri yang resmi yang mengetahui tentang minat dan bakat. Dan untuk tes itu sementara masih risik-risik, tarifnya per siswa 250.000. Jadi kan perlu kita bincangkan nanti ya, ini sekedar gambaran saja. Nanti pasti muncul pertanyaan, kalau semuanya milih pilihan 1 Pak, gimana? Kan harus disortir juga. Sortirnya berdasarkan nilainya, berdasarkan minatnya dan tes bakat. Anaknya menyampaikan saya minat ke kedokteran, tapi dari hasil tes ternyata kayaknya nggak kuat ke sana. Kalau nggak kuat kan nggak bisa dipaksakan. Biaya mahal, nanti tengah jalan putus, wah kacau, ya, rugi besar. Jadi dari awal sudah diplot kira-kira jurusannya apa, kemampuan anak kita secara akademis mendukung tidak, plus juga kita sebagai orang tua biayanya kira-kira lutut nggak gitu. Itu harus diperhatikan. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi informasi ini untuk pemahaman yang baru terkait dengan kurikulum merdeka. Nanti kelanjutannya dengan perguruan tinggi seperti apa? Mudah-mudahan sinkron. Ya, kebijakan di SMA nyambung dengan kebijakan di perguruan tinggi. Saya berasumsi sinkron karena menterinya satu, Menteri Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah itu menterinya satu. Berarti kebijakannya kalau dibuat di SMA begini, nanti di tingkat lanjut pasti harus nyambung. Kalau menterinya beda orang, kemungkinan besar agak sulit juga, susah ya. Kalau ini insya Allah nyambung sampai 2024. 2000 lebih tak tahu. Mudah-mudahan masih nyambung lagi. Mudah-mudahan ganti orang, ganti menteri, programnya masih tetap sama. Kalau berubah lagi ya memang perubahan selalu ada ya. Kita ikutin saja. Dan anak kita termasuk yang angkatan pertama ya. Di sekolah kita di SMA 2 implementasi kurikulum merdekanya adalah merdeka berbagi. Jadi itu level yang paling atas, di bawahnya merdeka berubah, satu lagi merdeka belajar. Merdeka belajar itu sama dengan K13, kurikulum 13. Kita agak sedikit bisa berinovasi, berkreasi. Karena ada beberapa mata pelajaran yang mungkin tak sama dengan di SMA 1, tak sama dengan di SMA 2, di SMA 5 ya. SMA 4 belum lagi. Itu mungkin ya Bapak Ibu, nanti setelah sesi ini Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaan atau kita diskusi.
diskusi apa-apa yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita ya, ke depan seperti apa. Karena ini hal baru, pengetahuan baru, dan kebijakannya juga baru, maka sekolah dan orang tua harus sama-sama sejalan, sepaham. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa sampai pada nanti jenjang perguruan tinggi yang diinginkan ya. Ini proses awal, tahap awal dalam rangka mempersiapkan. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi pertama itu saja perlu saya sampaikan. Kemudian satu lagi yang perlu saya sampaikan, kebetulan ini hari hujan, tempat kami tak bisa menyediakan yang berkursi, kursi kayu pun tak ada, yang ada karpet saja. Itu pun di masjid ya. Kita tidak punya ruangan untuk pertemuan. Ruangan pertemuan jangankan untuk 100 orang ya. Untuk 50 aja udah penuh, hanya satu ruangan kecil ya. Untuk aula kita belum punya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera bantuan, karena ini tahun itu tadi tahun-tahun agak panas. Mudah-mudahan kita sokok sana sokok sini, yang sana dapat ya. Mudah-mudahan ya, mau tak mau harus seperti itu. Itu saja mungkin ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami minta maaf mengundang Bapak Ibu di sela-sela kesibukan, tetapi tempatnya mungkin kurang nyaman, jadi mohon dimaafkan karena itulah adanya. Dan kalaupun nanti dalam pelaksanaan pembelajaran mungkin ada keluhan ya, ada keluhan, mungkin ada, saya dengar juga kelas anak tertentu kelasnya jarang belajar. Nah, kalau jarang belajar gurunya kemana? Saya juga tak bisa pantau sampai sana. Tapi sampaikan aja. Pertama itu kalau ada keluhan terkait pembelajaran dengan gurunya, tolong sampaikan langsung ke saya, boleh ke wakil-wakil juga boleh. Atau ini perlu saya sampaikan juga terkait dengan pembayaran SPP. SPP itu kan sebetulnya tidak wajib ya bagi yang tidak mampu ataupun yang merasa tak mampu dan memang tak mampu sama sekali. Jadi kalau ada Bapak Ibu keberatan, kemarin sanggup bayar tapi ternyata berjalan waktu kayaknya berat gini, nah, nanti sampaikan aja langsung. Jadi tidak perlu ngeluh kemana-mana. Nanti kalau Bapak ngeluh ke Ibu pun tak kasih solusi. Mendingan langsung ke saya, pokoknya langsung ke sekolah. Tidak perlu ke media, tidak perlu ke anggota dewan, cukup perlu Bapak Ibu, keberatan Bapak Ibu apa, datang saja ke sekolah, hari itu juga solusi dapat. Tidak perlu banyak lebar. Ya. Jadi takutnya nanti ada keluhan, mungkin mengenai LKS, mungkin mengenai uang SPP. Kalau ada keluhan, apapun keluhannya, silakan komunikasi langsung dengan saya atau lewat wakil. Tidak perlu cerita lapor ke sana kemari. Yang kita laporin, yang kita ajak curhat pun ya sama juga, nggak bisa memberi solusi, malah kekurangan kita terbaca oleh orang lain. Mendingan langsung ke sekolah. Detik itu Bapak sampaikan keluhannya apa, perlu dibantu seperti apa, sekolah mampu, selesai, solusi dapat, aman urusan. Itu Bapak Ibu ya, pokoknya sampaikan aja, nggak ada masalah. Karena untuk pembiayaan itu sifatnya apa ya, subsidi silang ya, yang mampu menutupi yang tak mampu. Dan mudah-mudahan penggunaannya juga sudah kami pertanggungjawabkan. Dan insya Allah tidak ada lain-lain yang penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan dengan niat yang lurus ya, sekolah kita bisa lebih maju. Tidak hanya untuk anak Bapak Ibu yang sekarang sekolah sini, bisa jadi nanti ponakan atau mungkin cucu juga bisa sekolah di SMA 2. Di antara sini mungkin sudah ada yang alumni SMA 2, anaknya SMA 2, cucunya pun di SMA 2. Ada juga seperti itu. Jadi sekolah keluarga. Jadi Bapak Ibu ya, sekian, terima kasih. Nanti silakan
pada sesi diskusi Bapak tanya apa saja terkait dengan pilihan mata pelajaran dan jurusan nanti pada saat kuliah, kira-kira apa yang cocok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Marsinta. Di sini saya kepala sekolah bidang kurikulum. Kali ini saya mengundang Bapak Ibu. Sebenarnya sebelum kesini awal tahun ajaran harusnya ada sosialisasi dulu. Kenapa? Karena SMA Negeri 2 Tanjung Pinang untuk tahun ini kami itu menggunakan kurikulum terbaru, kurikulum Merdeka. Dan kurikulum Merdeka kita itu kurikulumnya Merdeka Berbagi level 1. Jadi di Kepri itu cuma ada 2 sekolah, salah satunya SMA 2, satu lagi itu sekolahnya di Batam, Step Up, apa gitu. Jadi karena di sini full sekolah ini kurikulumnya Merdeka, tentu berbeda dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Dan nanti pun kalau misalnya Bapak Ibu anak-anaknya kalau misalnya mau pindah sekolah pun harus disesuaikan, dicari sekolahnya yang sama kurikulumnya juga kurikulum Merdeka. Mengapa? Karena mata pelajarannya strukturnya itu berbeda dengan kurikulum 2013. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat rapot anak-anaknya di rumah. Di situ sehari-hari mereka ada belajar fisika, biologi, kimia, kemudian ada belajar sejarah, sosiologi, tapi di dalam rapotnya itu untuk fisika, biologi, kimia itu tertulisnya hanya dalam nilai bentuk IPA. Kemudian yang sejarah, sosiologi, ekonomi itu terbentuknya dalam nilai IPS. Jadi untuk kelas 11 dalam kurikulum Merdeka itu fasenya cuma ada 2. Untuk kelas 10 dan kelas 11. Yang kelas 11 itu nanti bergabung dengan kelas 12. Kemudian tidak ada jurusan lagi. Yang ada itu pemilihan mata pelajaran. Jadi bisa jadi untuk setiap anak Bapak Ibu yang sekarang ada di kelas ini, mereka akan dipisahkan lagi menurut pilihan mata pelajaran yang mereka pilih. Mungkin bagi mereka mikirnya nanti kalau pilihnya sosiologi kelasnya pindah ke sosiologi, atau belajar biologi pindahnya ke biologi. Tidak. Untuk kelas 11 nanti mereka tidak moving class, tapi mereka kelasnya tetap fixed class. Karena kalau untuk moving class, yang pertama SDM kami juga masih ada kurang. Kemudian ruangan kelas juga terbatas. Terbukti dengan sekarang jumlah anak Bapak Ibu di kelas itu untuk angkatan kelas 10-nya sekarang ini jumlahnya semuanya 590 siswa. Kalau untuk total keseluruhan anak kami di sekolah ini ada 1.600 siswa. Jadi lumayan banyak. Makanya di kelas anak-anak Bapak Ibu itu jumlahnya lebih dari 44. Jadi ada 46, ada yang 48. Jadi untuk mengantisipasi itu, maka untuk pemilihan ini kami lakukan dengan cara fixed class. Di kertas yang Bapak Ibu terima, itu di lembar kedua itu ada menu, saya taruh di situ. Itu menu merupakan menu pilihan mata pelajaran yang nanti akan dipilih oleh anak Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini menu itu pemilihannya berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Plasma tadi, untuk minat bakat anak-anak itu mungkin kita perlu melakukan tes minat bakat. Tapi biar lebih akuratnya memang melakukan tes. Cuman untuk melakukannya itu kita harus kerjasama dengan lembaga di luar, sebab untuk di sekolah sendiri itu belum bisa. Dan itu pun penyelenggaranya dari luar. Saya sudah bertanya juga di luar itu untuk tes minat bakat yang biasanya itu untuk kelas 12, kalau sekarang kelas 10 itu ada di Talent Point sih, harganya 250.000 untuk satu kali tes. Jadi nanti tesnya dibawa ke Jakarta dan nanti ke Bapak Ibu. Tapi itu nanti kita bicarakan lagi. Kemudian dengan kemampuan itu berdasarkan nanti dengan nilai raport. Nah, untuk kelas 11 nanti anak Bapak Ibu rapotnya mata pelajarannya ini. Ini mata pelajaran umum. Semuanya dapat pelajaran ini. Agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PJOK, sejarah, dan seni budaya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada anak yang kemarin ke-13 itu ada paket A, paket B, paket C. Nah yang ininya paket A itu yang umum. Ini semuanya dapat, semuanya sama. Nah manakah yang akan kita pilih? Yang akan kita pilih itu ada ini.
ada 19 mata pelajaran yang disajikan dari kementerian untuk dipilih. Dari biologi, kimia, fisika sampai ke mata pelajaran lainnya yang akan dikembangkan. Tapi karena saya harus menghitung berapa jumlah SDM yang ada di sekolah, menghitung juga berapa kelas yang ada, jadi kami bentuklah dalam beberapa paket yang ada dalam kertas halaman kedua dari Bapak Ibu punya. Itu untuk paket pilihan 1, itu ada biologi, kimia, ekonomi, sosiologi. Di dalam kertas Bapak Ibu pegang, di sebelah kirinya itu ada ilmu mata pelajarannya. Itu salah satu arahan untuk nanti dia masuk universitasnya melanjutkan kemana. Kalau mau melanjutkan ke kebidanan, farmasi atau ke kedokteran, itu boleh ngambil pilihan 1. Pilihan kedua itu ada matematika tingkatan lanjut. Kalau udah MK13 itu sebutannya matematika minat, berarti matematikanya ada 2. Matematika tingkat lanjut ada fisika, ada kimia, dan bahasa Inggris lanjut. Kemudian pilihan ketiganya sosiologi, geografi, ekonomi, dan sastra Inggris. Pilihan keempatnya ini nama lainnya sama dengan bahasa sih. Nah, ini dasarnya dari mana? Saya ngambilnya dari sini. Bapak Ibu boleh searching di Google-nya, di handphone juga boleh. Lampiran Kemdikbudristek, karena sekarang Kemdikbud sudah bergabung dengan Kemdikbudristek, makanya dia sudah gabung ke universitas. Lihat di lampiran Kemdikbudristek nomor 345/M/2020. Jadi dasar dari halaman kedua Bapak Ibu itu saya ambil dari sini. Jadi nanti kalau misalnya udah tamat, anaknya mau masuk seni, itu makul merdekanya mata pelajaran wajibnya itu yang harus ada seni budaya. Berarti dia bebas milih boleh menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Karena seni budaya termasuk mata pelajaran umum. Jadi nggak dibebani oleh satu menu. Misalnya kalau mau masuk lanjutannya setelah ini mungkin anak Bapak Ibu mau jadi arsitek. Kalau arsitek di situ mata pelajaran pendukungnya ada matematika atau fisika. Berarti anak Bapak Ibu ngambil menu yang ada fisikanya kalau dia mau jadi arsitek. Karena kalau untuk matematika sendiri, matematika sudah ada di matematika umum. Di sini tulisannya matematika bukan matematika lanjut. Berbeda dengan yang di atas. Kalau dia mau ngambil ilmu komputer, berarti dia harus ada mata pelajaran yang di dalam situ matematika tingkat lanjut. Contoh lainnya lagi, misalnya mau masuk pendidikan. Di sini misalnya jurusannya nanti anak Bapak Ibu mau jadi guru. Di sini pendidikan itu paling banyak 1 mata pelajaran pendukung dengan program studi kependidikannya. Misalnya anaknya cita-citanya mau jadi guru biologi, tentu dia pilih ada pelajaran biologinya. Mau jadi guru matematika, berarti dia cari yang ada matematikanya, pilihannya seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah tamat, misalnya mau jadi kedokteran gigi, sains veteriner atau ilmu farmasi, silakan pilih yang ada biologi dan atau yang ada kimianya. Dipersilakan, jadi salah satu biologi boleh, yang ada kimia juga boleh. Kemudian contoh lain lagi, misalnya mau masuk hukum. Jadi mau masuk hukum, syarat mata pelajaran yang pendukungnya itu hanya sosiologi atau Pancasila. Kalau Pancasila, semua anak Bapak Ibu dapat Pancasila. Berarti Bapak Ibu cukup cari yang ada mata pelajaran pendukungnya sosiologi. Jadi nggak usah diberatkan. Dia mau masuk hukum tapi harus ngambil biologi, nggak usah. Yang ada sosiologinya di mana menunya? Boleh Bapak Ibu ambil menu yang ada sosiologinya. Kemudian mau masuk pariwisata berarti yang ada ekonomi. Kalau mau jurusan kuliahnya nanti transportasi, berarti yang ada matematika tingkat lanjut. Seperti itu. Matematika tingkat lanjut itu beda dengan matematika saja. Kalau matematika saja itu umum. Matematika tingkat lanjut berarti lanjutannya lebih populernya kalau K13 itu matematika minat namanya. Seperti itu. Kalau mau masuk teknologi pangan, peternakan, pertanian, berarti yang ada kimia atau pelajaran biologi. Jadi itulah gunanya ada 2 tabel. Jadi nanti di form halaman pertama saya minta Bapak Ibu boleh diskusi sama anak-anak di rumah. Mereka bakatnya kemana? Di situ ada saya kasih 2 pilihan. Pilihan pertamanya apa? Pilihan keduanya apa? Tentu tidak lepas dari kami melihat juga nilai raportnya yang semester ganjil kemarin.
dan seiring dengan berjalannya waktu semester genap ini. Formnya yang dikasih ke Bapak Ibu itu saya minta diisi dan dikembalikan ke wali kelas, itu boleh paling lambat hari Senin atau hari Jumat. Ini awalnya, ini untuk data awal kami dulu, untuk saya juga, untuk BK. Untuk mendata itu paket yang mana dan pilihannya bagaimana untuk anak-anak kita. Jadi nanti saya juga bisa memilah-milah kira-kira pelajaran mana yang lebih dominan atau yang mana yang perlu sistemnya ditambah dari kurang seperti itu. Tapi itulah paket yang ada dari sekolah kami yang disesuaikan dengan jumlah SDM yang ada di sekolah ini. Dan itu, jadi kalau Bapak Ibu anaknya milih paket 1, jadi sampai nanti dia kelas 12 nilai rapotnya sama dengan paket 1 itu. Tamat pun ijazahnya sama dengan yang paket 1 itu. Jadi yang ada itu adalah tambahan setelah mata pelajaran wajib yang tadi saya paparkan di sini. Jadi nanti di rapotnya ini tetap ada di atas. Nah yang di bawahnya baru mata pelajaran pilihan paket yang Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Dan ini sebagai data awal, data akhirnya itu nanti Bapak Ibu boleh minta pendampingan ke wali kelas, boleh minta pendampingan ke guru BK. Di sini sudah ada guru BK kami, ada Pak Suwandi, Ibu Yana, dan Ibu Fani. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau berkonsultasi dulu dengan guru BK, sepanjang saya kasih waktu finalnya itu nanti terakhir di bulan April. Jadi kalau misalnya sekarang saya minta isi dulu, nanti kalau setelah berjalannya waktu di bulan April kira-kira ternyata pilihannya mau berubah, nanti silahkan diubah lagi. Yang jelas setelah bulan April itu sudah tidak ada perubahan lagi, karena di bulan Juni ketika anak Bapak Ibu menerima rapot, mereka sudah harus tahu mereka dikelompokkan di menu yang mana, di kelas yang mana. Karena itu berhubungan juga dengan tugas saya nanti bikin jadwal pelajaran mereka dan mengelompokkan kelas-kelasnya. Jadi untuk yang sekarang diisi dulu, nanti didiskusikan dulu di rumah. Hari Jumat atau hari Senin nanti dikembalikan formnya ke wali kelas. Seiring dengan waktu mau diskusi dengan BK atau wali kelasnya juga silakan, dengan saya juga silakan. Yang penting Bapak Ibu menyesuaikan pilihan dengan minat dan bakat anak-anak Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi dari kelas 10 ini silahkan diancam anaknya mau masuk kemana, mau tujuannya kemana. Jangan setelah mereka kelas 12 baru maunya kemana. Karena setelah yang sudah-sudah, seperti tahun ini itu penerimaan SNPTN, kalau tahun-tahun sebelumnya itu mengambil cuman 4 ya Pak? 6 nilai rapor, 6 mata pelajaran. Untuk tahun ini itu mengambil seluruh nilai rata-rata rapor dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Mumpung anak Bapak Ibu masih di kelas 10, baru mulai semesternya ganjil. Jadi beberapa hari yang lalu itu juga ada datang ke sini itu dari Korem Angkatan Darat meminta siswa dari SMA 2 karena sekolahnya sebagai sekolah supporting bagi mereka untuk dijadikan Akmil Taruna-Taruni Angkatan Darat lewat jalur prestasi sekolah unggulan. Yang diminta itu syaratnya nilai rapor dari kelas 10 sampai kelas 12 5 semester itu minimal rata-rata nilai rapornya 85 dan ditambah sertifikat paskib bagi yang paskib nasional atau paskib provinsi. Sayangnya kami punya cuma ada 4, paskib nasional kami ada 1, paskib provinsinya cuma ada 3, sisanya banyak yang paskib kota. Jadi kata Bapak Koremnya itu kalau kota nggak bisa Bu. Jadi mereka itu dapat formasi 10% dari jalur penerimaan taruna-taruni lewat jalur prestasi siswa. Jadi katanya tidak digabung dengan jalur umum. Jadi kalau memang ada anak Bapak Ibu niatnya mau masuk nanti entah jadi taruna-taruni, mulai dari sekarang lah diasahnya dari kelas 10, yaitu dari nilai rapotnya, yaitu dari pengembangan dirinya. Mungkin ikutkanlah mereka ekstrakurikulernya
Itu kalau yang contohnya itu saja paskib berarti dari PKS ya, masuklah paskib sampai dia ke paskib nasional atau paskib provinsi. Itu salah satu contohnya. Jadi mumpung masih kelas 10, Bapak Ibu masih bisa masih ada waktu mempersiapkan nanti setelah dia kelas 12 tinggal mau masuknya di mana. Tapi ya itu tadi, tetap nilai rata-rata rapotnya diperhatikan minimalnya 85. Karena sekarang semuanya sepertinya meminta nilai itu memang harus tinggi 85. Berarti anak-anaknya belajarnya memang harus lebih rajin lagi seperti itu. Dan kalau memang ada cita-cita yang masuk ke kedinasan, untuk yang eksak seperti STIS, STAN, tentu lebihnya ke matematika. Berarti kalau memang ada niatnya masuknya ke situ, pilihlah yang ada matematikanya. Tapi kalau misalnya yang populer seperti masuknya IPDN, yang bersifatnya umum, silakanlah yang tidak ada matematikanya. Seperti itu. Dan kalaupun yang biasanya itu juga ada yang mau masuk, misalnya Akpol yang seperti itu yang harus ada IPA-nya, berarti ya tinggal Bapak Ibu pilih mau menu 1 atau menu 2 yang ada IPA-nya. Seperti itu gambarannya untuk saat ini. Karena ini kurikulumnya juga baru, kurikulum Merdeka. Kita tahun pertama yang sudah berjalan itu PSP, sekolah penggerak. Berarti nanti tahun depan mereka itu udah kelas 12 sudah ada yang tamat. Berarti kita nanti akan dapat gambarannya lagi. Jadi nanti di rumah silakan dibincang-bincang dengan anak-anak yang Bapak Ibu. Silakan dari sekarang diatur memang anaknya mau masuknya kemana, tujuannya kemana, ya berarti dari sekarang diarahkan. Jadi itu saja dulu dari saya. Nanti kalau ada yang ditanyakan dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.